Nah, anak saya suka tertawa sambil tepuk tangan. Apakah ini tidak ada maknanya, Pak Agus? Dia cuma tertawa itu karena apakah memang ada yang ditertawain atau dia lagi seneng cara dia mengekspos, mendeskripsikan atau mengeluarkan kesenangannya dia dengan tertawa sambil tepuk tangan. Kalau memang waktunya dia senang dia seperti itu ya nggak apa-apa. Tetapi dia kalau nggak ada, dia sedang ngelamun gitu ya, dia mungkin ingat sesuatu gitu, dia tertawa sambil tepuk tangan. Nah maka dari itu kalau saya anak-anak ini belum bisa berkomunikasi, akhirnya anak ini akan tertawa sendiri. Maka dari itu jangan banyak berikan kesempatan ke anak-anak ini untuk ngelamun. Buatlah anak ini busy setiap waktu. Mungkin bisinya kita nggak harus, loh, terus apa aja yang saya harus lakukan terhadap anak ini pada waktu anak ini nggak ada kerjaan. Ibu list lah atau bapak list lah. Kira-kira kalau anak saya ini pas waktu nganggur-nganggur itu, saya ada di sebelahnya. Apa yang harus saya berikan? Aktivitas apa yang harus saya berikan supaya anak saya nggak jadi tertawa sendiri. Nah itu mungkin biasanya untuk menarik dia, anak-anak itu menarik dia itu dengan sensorinya. Nah kalau kita panggil dengan pendengarannya kurang, gak noleh dia. Saya panggil sama namanya, dia enggak noleh. Oke, dengan telinganya aja enggak noleh. Saya ada di depannya pun dia melihat saya plus ditambah rangsangan auditori, masih enggak noleh. Berarti tambah rangsangan yang lain. Apa itu? Mungkin Ibu pegang untuk dia bisa menoleh ke Ibu atau Bapak. Nah, saya pegang kurang, Bu. Oke, saya akan berikan mungkin yang lebih intens, yang lebih ekstrim inputan sensorinya. Seperti saya mungkin ambil es batu. Nah, jadi saya akan menarik anak saya dengan 5 sensorinya. Ya, penglihatan, pendengaran, peraba, perasa. Nah, mungkin dia kalau mamanya dia masih enggak nganu kita, enggak ngereken kita ambilkan makanan apa, kita masukkan mulutnya sebentar, kita keluarkan lagi. Oh, ini apa ini? Nah, kan kita sudah punya 4 sensori yang kita masukkan ke dia untuk menarik dia ke kita. Nah, dia untuk menarik anak ini menjadi ke dunia nyata kita ini, supaya dia nggak dreaming. Terus ada lagi penciuman. Oke, saya kasih penciuman, mungkin anak ini umpamanya yang kalau suka penciuman yang ekstrim ya kita kayak bawa ekstrim. Kalau dia mungkin kita punya wangi-wangian apa, saya ciumin ke dia noleh nggak? Ya itu sudah 5. Ya toh? Nah, kalau umpamanya biasanya 5 itu kita berikan dalam satu waktu yang berdekatan, anak-anak kita lebih punya chance untuk ke kita di dunia nyata ini. Ya. Kalau dia tambah aktif dan juga lari-lari, ini pasti Bapak ini belum makan enzimnya Dokter Ali. Nah, karena kalau biasanya sudah minum enzim dengan dosis tepat, dia tidak akan nggak akan seperti ini. Anaknya sudah tenang gitu loh. Saya sudah jawab ketiga-tiganya Pak Agus. Mohon dilaksanakan. Oke, Bu Jessica mendapatkan door prize. Ya, mohon izin live dulu ya, Bu. Bu Eti, Aufa
baru 2 hari ini seneng narik-narik lidahnya. Kalau sikat gigi cuma gigi samping kiri saja yang mau, yang lainnya harus dibantu. Oh, Ibu periksa mungkin ada juga yang punya ini, yang apa, giginya berlubang, Bu. Mungkin atau ada gusinya yang luka gitu, Bu. Jadi dia kayak jampian sariawan gitu, Bu. Jadi dia nggak mau bagian itu dikorek-korek. Atau ya ada sensitivitas yang kanan lebih sensitif daripada yang kiri. Ya nggak apa-apa, keep going, Bu. Untuk Bu Yayu, kalau untuk menghadapi anak yang suka teriak-teriak, gimana ya Bu? Mengekspresikan sesuatu dengan teriak, ditegur teriak juga. Bisa juga kalau lapar pasti bilang, bisa bilang kalau lapar pasti bilang makan, minum. Tapi kalau mau bilang yang lain, pasti teriak-teriak. Apakah anak Ibu bisa yang lain yang dia minta itu, Ibu coba pada waktu teriak, Ibu bahasakan dalam bahasa yang mestinya dikatakan dia. Nah, mestinya gini, dia minta makan minum bisa ya, minta mandi gitu, atau apa minta apa ya, sendok gitu. Dia teriak-teriak, ibu di sampingnya bilang sendok. Karena anak ibu kan mestinya sudah bisa menirukan suara dan kata. Jadi sendok. Kalau dia kadang-kadang mungkin lupa mau ngomong apa ya, yang ingatnya dia cuma makan dan minum. Nah, kalau ibu biarkan dia teriak-teriak terus ya, akhirnya kapan dia mulai untuk mengurangi teriak-teriaknya? Karena ketidaktahuannya dalam berbahasa itu apa. Dan kalau dia teriak-teriak, ibu pasti berikan benda tersebut. Mungkin ibu juga sudah tahu apa yang diperlukan anak ini gitu. Itu Bu. Ya. Jadi apapun kalau anak kita teriak, kita bilang kita bantu anak untuk mengatakan apa yang harus dikatakan dia. Even kalau anak emosi, kadang-kadang orang tua jarang untuk membantu anak mengidentifikasi emosinya saat itu. Mungkin waktu dia marah. Oh, marah. Siapa ini namanya? Siapa? Saya enggak tahu nih namanya Bu Yayu. Pokoknya seperti dia lagi marah, teriak-teriak. Ini bukannya dia minta apa. Oh, Steven marah. Kalau dia mungkin dua kata terlalu sulit, ya satu kata. Marah. Ya, terus kalau dia senengnya lompat-lompat atau dia steaming. Nah, untuk menghentikan steamingnya, Ibu label. Dia untuk ngomong senang, senang. Nah, jadi kalau tiap kali kita ngomong senang, kalau kita mau dia nggak melakukan steaming, tapi berikanlah pengganti yang lain. Nah, kalau dia ngomong, aku lompat nggak boleh, tapi aku nggak dikasih opsi yang lain. Jadinya kan akan lebih sulit buat dia. Kan kalau nggak boleh ini, yang boleh apa dong? Gitu loh. Jadi kita kalau nggak boleh sesuatu, berikan opsi yang dia bisa lakukan dan pastikan kita memberitahu dan anak ini bisa gitu ya. Nah, karena anak ini yang terakhir dia bisa ngomong makan dan minum. Oke. Mama Jonathan, apa ada rekaman Zoom ini ya Bu? Gak dengar dengan baik tadi karena tamu tiba-tiba datang. Nanti akan dimasukkan ke YouTube Bu. Mungkin Ibu bisa dengarkan di YouTube ya Bu ya. Oke, Bu Lisbeth. Terima kasih banyak buat idenya. Saya akan coba pakai Jimbol. Sehat terus ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu Lisbeth. Bu Amalia izin live Bu. Terima kasih. Ya Bu. Untuk Mama Gilang, ya terima kasih. Untuk Dokter Ali. Sekarang Nisa.
Bu Sylvia Rahmanisa belum bisa niup dan nyedot, Bu, dan baru kata mama yang keluar kalau dipegang mulutnya selalu molek dan tidak mau digosok gigi. Nah itu Ibu. Ibu harus satu menurunkan sensitivitas. Yang kedua, Ibu harus lakukan tadi latihan-latihan oral yang harus latihan-latihan oral yang harus dilakukan setiap hari. Kalau dia tidak mau gosok gigi, yang seperti saya bilang, keep going, lakukan tetapi dengan hitungan dan jangan sampai membuat anak kita trauma. Trauma itu kalau kita tidak memberikan kapan itu selesainya dan terlalu panjang kita menyiksa dia. Kalau kita lihat dia anaknya sudah benar-benar penolakannya sangat tinggi, kita lakukan dengan cepat. Kita lakukan dengan cepat itu pasti akan menurunkan tingkat sensitivitasnya daripada tidak melakukan karena ibu lihat anak ibu nggak mau. Itu pasti, Bu. Oke, Bu Elin, Bu Mingfe, Kiana kosakatanya lumayan untuk mendengarkan kata baru bisa mama, papa, dada, iya. Huruf A, I, O, U sekarang sudah bisa, tapi kadang-kadang masih cuma gerak mulut. Untuk mama kadang keluarnya malah jadi papa. Ini Bu Elin, untuk mama sama papa itu maka dari itu dengan latihan oral itu akan memperkuat dan memperkuat mulut bibirnya karena mama dan papa itu memang beda dikit. Kalau kita tidak expert, kita tidak bisa membuat bibir kita yang untuk perubahan yang sedikit ini sulit buat mereka. Jadi bagaimana untuk membuat anak-anak itu makin sensitif? Loh, makin dia bisa mengontrol bibir ini, makin dia bisa membuat atau membedakan kata mama dan papa, gitu ya. Jadi ini kalau saya lihat karena itu ininya base-nya itu kurang kuat. Jadi latihan oralnya itu harus diperkuat, Bu. Untuk menggerakkan bibirnya itu ya. Sampai Ibu kan lihat tadi ada anak itu dia sampai Ibu lihat itu bibirnya itu otot-otot di atas bibirnya itu kelihatan sampai terbentuk ya. Nah, itu kalau untuk anak-anak yang belum bisa ngomong dan jarang menggunakan mulutnya, kelihatan ini ototnya itu kempes gitu loh. Nah, itu harus dilatih lah. Kalau semakin dilatih, otot itu akan kelihatan bentuknya, Bu. Nah, sekarang untuk A, I, O, U. E-nya belum bisa. E itu sama I, itu hampir sama. Nah, itu berkaitan dengan juga bentuk bibir. Karena A, I, U, E, O itu bentuk bibirnya berbeda-beda. Kalau E sama I itu beda dikit. Gitu loh. Jadi kita itu nggak cuma mengajar anak itu full buka mulut. A itu round, buka mulut sebesar-besarnya, bentuknya bulat, dikasih suara pasti A. Tapi O, E itu kan A sama O aja, sama-sama bentuknya bulat, tapi yang satu itu lebih mulutnya tuh harus nggak bisa ngomong aku. Di rounded tapi agak kecil, yang A itu dibuka selebar-lebarnya. Nah, itu penguasaan kontrol terhadap oral motor mulut itu sangat diperlukan. Maka dari itu harus diperkuat, Bu. Jadi kalau nanti itu base-nya itu kuat, dia tidak akan salah lagi seperti kita. Oke.
Pak Erianto, Lukman sudah mulai bisa kosakata, tapi kurang jelas pada huruf E, R, L, S. Eng-nya, gimana? Saya baru ngomong sama E, Bu, Pak Erianto. Tapi semua ini solusinya sangat dibantu oleh latihan oral, Pak. Nah, latihan oral ini nanti kalau sudah bisa, itu dinaikkan tingkat kesulitannya. Ya seperti tadi siapa ya, Bu siapa itu yang ceritanya. Kalau nanti menyedot, nah untuk menguatkan otot-otot yang berkaitan dengan menyedot itu, kita menyedot sesuatu yang nggak cair lagi, tapi agak kental. Nah, terus sedotannya dari besar diperkecil. Nah, itu yang harus kita latihan oral itu harus ditingkatkan terus ke tantangannya sampai dia bisa seperti kita. Nah,